Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Abad Al-Fatah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum keahlian keusuludinan yang dibimbing oleh Bapak Haji Abdul Hakim MAG. Adapun materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang apa-apa saja hal yang dapat membatalkan pahala kita selama berpuasa. Nah, jadi artinya dalam menjalankan puasa kita tetap sah, namun kita kehilangan pahala dari puasa tersebut. Nah, untuk penyampaian materi kali ini kami mengambil sumber dari bahan materi utamanya, yaitu dari kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailul Mufidah yang dikarang oleh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Nah, jadi pada pembahasan kali ini ada sekitar 6 hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk kepada materi utamanya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Mubtilatus shaumi, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hiya qismani, ada dua macam hal yang dapat membatalkan puasa kita. Yang pertama, qismun yubtilu thawabus shaumi la shauma nafsahu. Bagian yang pertama yaitu adalah bagian yang dapat membatalkan thawabus shaumi, pahala puasa, la shauma nafsahu, bukan puasanya. Nah, jadi yang gugur di sini adalah pahala puasanya, bukan kewajiban puasanya yang batal. Fala yajibu alaihi al-qada'u, maka tidak wajib atas orang tersebut untuk mengqadha puasanya. Wa tusamma muhbitatin, dan dinamakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa ini dengan istilah muhbitatin atau hal-hal yang menggugurkan pahala puasa. Kemudian yang kedua, qismun yubtilus shauma wa kadzalika tsawab, yaitu bagian yang kedua adalah yang membatalkan membatalkan puasanya termasuk pahalanya. Jadi ketika puasanya sudah batal, otomatis pahala puasanya pun juga gugur. Inkana, dengan catatan inkana bi ghairi uzrin, jika meninggalkan puasanya tersebut tanpa ada uzur yang dibolehkan dalam syariat. Fa yajibu fihi al-qada'u, maka wajib atas orang tersebut untuk mengqadha puasanya. Wa tusamma, dan dinamakan yang bagian kedua ini dengan istilah mufattiratin, dengan istilah mufattirat atau hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, tapi pembahasan kita kali ini berfokus pada hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasanya. Karena mungkin ini sering kita lupakan dalam sehari-hari ketika melaksanakan puasa, khususnya puasa Ramadan. Langsung saja, al-qismul awwal, bagian yang pertama, al-muhbitatu wahiyya, yaitu adalah al-muhbitat itu ma tubtilu thawabus shaumi, yaitu apa saja yang dapat membatalkan pahala puasa. Sebagaimana sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kam min shaimin, berapa banyak dari orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya, illa al-ju' wal 'atash, melainkan hanya rasa lapar dan haus. Nah, jadi banyak, kata Nabi, orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala atau ganjaran dari puasanya tersebut, melainkan yang didapatkan hanyalah rasa lapar dan rasa haus saja selama seharian berpuasa. Nah, jadi dengan adanya video ini diharap kita bisa menjadi lebih mengingat kepada apa saja yang dapat membatalkan pahala puasa, agar puasa kita menjadi lebih bermanfaat, tidak hanya sekadar menahan rasa lapar dan haus. Yang pertama, al-ghibatu, yaitu ghibah. Apa itu ghibah? Wahiyya dzikruka akhakal muslima, yaitu ketika engkau menceritakan terhadap saudara engkau al-muslima, sesama muslim yang sama-sama orang Islam, bima yakrahu, terhadap sesuatu yang ia tidak senangi, walaupun tasodifan, sekalipun engkau mengatakan yang sebenarnya. Jadi semisal ada percakapan antara orang pertama dan orang kedua menceritakan terhadap hal ihwal dari si orang ketiga. Nah,
Akan tetapi si orang ketiga tadi tidak senang, tidak suka terhadap apa yang diceritakan oleh si orang pertama dan orang kedua tadi, meskipun yang diceritakannya adalah sesuatu yang benar. Nah, itu adalah ghibah, dan ini termasuk yang membatalkan pahala puasa. Kemudian yang kedua, an-namimah, yaitu namimah. Apa itu namimah? Wahya naqlul kalami biqasdi iqa'il fitnati, yaitu kalau bahasa asalnya itu adalah memindah suatu perkataan, menyampaikan perkataan orang lain kepada orang lain biqasdi iqa'il fitnah, dengan tujuan agar terjadinya fitnah. Nah, jadi kalau bahasa kitanya itu adu domba, an-namimah. Nah, ketika seseorang menyampaikan sebuah perkataan kepada orang lain dengan tujuan agar orang tersebut terjatuh kepada suatu fitnah, agar terjadi fitnah, maka itu adalah an-namimah atau adu domba. Nah, itu termasuk juga kepada hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga, al-kadzibu, yaitu adalah berbohong atau berdusta. Wa huwa al-ikhbaru bi ghairil waqi', yaitu memberikan kabar atau berita bi ghairil waqi', yang sebenarnya tidak terjadi. Nah, jadi berbohong. Berbohong juga termasuk dari hal yang dapat menggugurkan pahala puasa tadi. Nah, sudah 3. Kemudian yang keempat, an-nadharu lima yuhramu aw lima yahillu bisyahwatin. Nah, yang keempat ini adalah memandang terhadap sesuatu yang haram. Nah, ini jelas memandang kepada sesuatu yang haram selama menjalankan puasa itu dapat menggugurkan pahala puasa kita. Aw lima yahillu bisyahwatin, atau terhadap sesuatu yang sebenarnya itu halal untuk dipandang, namun bisyahwatin, ada dorongan syahwat ketika memandangnya. Ai, kata pengarang, yaitu bi ayyatalazza bin nadhari, dengan bersenang-senang melihat hal tersebut dengan tujuan untuk bersenang-senang. Jadi ada suatu hal yang sebenarnya itu boleh dilihat. Contoh, misal ketika kita melihat sebuah video yang menampilkan ada minuman dan makanan ketika kita sedang berpuasa, kemudian kita mengulang-ulang terus video tersebut karena ada dorongan nafsu dari diri kita. Nah, maka itu termasuk kepada hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Melihat video atau iklan minuman atau makanan itu pada dasarnya adalah halal, boleh melihat kepada hal tersebut. Namun ketika ada dorongan syahwat di situ, inilah yang menyebabkan dapat menggugurkan pahala kita berpuasa. Kemudian yang kelima adalah al-yaminul kadzibah, ai al-haliful kadzib, yaitu adalah bersumpah dusta. Berdusta dalam bersumpah. Kemudian yang keenam adalah qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bihi, yaitu berkata-kata yang kotor, yang tidak pantas, berkata-kata kasar dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hadis Nabi, beliau bersabda, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tercela dan perbuatan dari perkataan tercela tadi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah sudah tidak memerlukan lagi terhadap puasanya. Nah, jadi selama puasa sebisa mungkin kita jaga perkataannya, karena kalau kita lihat dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa di sini itu didominasi oleh dosa yang diperbuat oleh lisan atau lidah kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat menghindari hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa kita. Akhir kata, salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.